Kampung Merabu merupakan kampung yang dihuni oleh masyarakat adat Dayak Lebo, berada tepat di kaki Gunung Kars Mangkaliat. Bagi masyarakat adat Dayak Lebo, hutan merupakan tempat untuk mencari nafkah, salah satunya yaitu wanyi. Wanyi, atau umumnya dikenal sebagai madu, menjadi salah satu ciri khas dari Kampung Merabu. Dipanen dari hutan yang umumnya bersarang dari pohon banggeris. Pemanenan madu yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan satu musim dalam setahun dengan menempuh jalan yang tak mudah. Untuk dapat sampai pada pohon madu yang akan dipanen, masyarakat harus menempuh jalan desa dengan kendaraan selama kurang lebih 1 jam. Lalu berjalan menyeberangi sungai berbatu dan menyusuri hutan selama lebih dari 1 jam perjalanan dengan menggendong peralatan dan perbekalan yang dibutuhkan selama proses pemanenan yang berlangsung berhari-hari. Hal pertama yang dilakukan oleh masyarakat pemanen madu setelah sampai pada lokasi pohon madu berada, yaitu membangun tenda-tenda atau pansan yang dibangun beberapa ratus meter dari pohon madu berada. Setelah tenda-tenda terbangun, para pemanen menuju pohon madu untuk menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan saat pemanenan madu berlangsung. Sedangkan para wanita menyiapkan makanan. Beberapa orang bertugas membersihkan daerah sekitar pohon agar mudah dilalui saat proses pemanenan berlangsung. Beberapa orang mempersiapkan sabakan atau panggung tiris yang dibuat menggunakan kayu-kayu kecil dan akar-akar tumbuhan hutan. Sedangkan tim pemanjat mempersiapkan tali temali untuk memudahkan dalam hal pemanjatan pohon. Dalam proses mempersiapkan tali temali, tim pemanjat menggunakan tali nilon yang diberi pemberat berbahan timah untuk dilontarkan ke dahan pohon yang telah dipilih dengan menggunakan alat pelontar yang dirakit sendiri oleh masyarakat. Setelah tali nilon menggelantung pada dahan yang telah dipilih, tali nilon akan disambungkan dengan menggunakan tali karmantel dan kemudian ditarik pada sisi lainnya agar tali karmantel menggelantung menggantikan tali nilon. Tali karmantel inilah yang nantinya akan digunakan tim pemanjat untuk memanjat pohon madu. Setelah proses persiapan selesai, tim pemanen madu akan kembali ke tenda-tenda untuk beristirahat, sembari menunggu hingga malam tiba. Sebab proses pemanenan madu harus dilakukan di malam hari untuk mengurangi resiko terkena sengatan lebah. Ketika waktu beristirahat sudah dirasa cukup dan hari sudah dirasa cukup gelap, seluruh tim pemanen madu akan kembali ke pohon madu untuk memulai proses pemanenan madu.
tim pemanen madu akan saling membagi tugas dalam proses pemanenan. Tim pemanjat akan mulai memasang harness di tubuhnya layaknya pemanjat tebing. Dan yang lain akan melakukan hal-hal yang perlu dilakukan seperti membuat api unggun, mempersiapkan wadah penampungan madu, dan lain-lain. Ketika harness selesai dipasang, tim pemanjat akan langsung memanjat pohon madu menggunakan tali karmantel dan peralatan panjat tebing lainnya. Tali temali ini juga yang nantinya digunakan tim pemanjat untuk dapat menggelantung tepat di depan sarang agar memudahkan tim pemanjat untuk memotong sarang lebah. Sesampainya di atas pohon, tim pemanjat akan merakit tali temali untuk memudahkan mereka dalam hal berpindah tempat dari satu sarang ke sarang lain. Setelah persiapan tali temali pada tajuk pohon selesai dirakit, tim pemanjat akan meminta teruan atau bak penampung sarang madu dan akar nyamuk atau akar sirih yang telah dibakar pada salah satu sisinya untuk dinaikkan ke atas pohon dengan menggunakan tali. Akar nyamuk yang telah dibakar pada salah satu sisinya ini digunakan untuk mengusir koloni lebah yang berada pada sarang lebah. Kemudian tim pemanjat akan memotong batas antara sarang yang berisi madu dan sarang yang berisi larva lebah. Setelah sarang yang berisi madu didapatkan, cara yang sama akan digunakan untuk mendapatkan sarang yang berisi larva lebah. Teruan atau bak penampung sarang akan digantungkan tepat di bawah sarang yang berisi madu, dan kemudian sarang yang berisi madu akan dipotong dan masuk ke dalam bak penampungan. Bak penampung yang telah terisi oleh sarang yang berisi madu dan sarang yang berisi larva lebah akan diturunkan menggunakan tali dan kemudian akan dibawa menuju sabakan atau panggung tiris.
madu lebih cepat saat ditiriskan, sarang madu akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan juga dipotong pada bagian lilin penutup madunya agar madu dapat mengalir lebih deras. Untuk membantu proses pemotongan, digunakan kayu kecil yang telah dikuliti agar proses pemotongan tidak tersentuh oleh tangan. Setelah madu selesai ditiriskan, madu akan ditampung pada wadah-wadah yang telah dipersiapkan. Proses pemanenan madu dilakukan dengan memperhitungkan waktu. Ketika sinar bulan dirasa sangat terang, maka proses pemanenan akan dihentikan dan akan dilanjutkan pada malam berikutnya. Saat proses pemanenan benar-benar selesai, madu akan dibagikan secara merata kepada seluruh tim yang ikut serta dalam proses pemanenan madu. Dan kemudian akan dibawa pulang ke rumah masing-masing dengan cara menggendong madu, peralatan-peralatan, dan sisa-sisa logistik menyusuri hutan dan menyeberangi sungai berbatu. Sesampainya di rumah, madu akan disaring menggunakan saringan teh dan ditampung menggunakan botol-botol yang sudah dipersiapkan. Madu yang telah disaring ini kemudian akan dikemas dengan menggunakan botol khusus dan siap untuk dipasarkan.